Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat dan wilayahnya terbagi menjadi unit-unit administratif yang tunduk pada pemerintah pusat, bukan sebagai negara bagian yang otonom. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk membuat atau menghapus unit-unit subnasional. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, satu konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga, satu kepala negara. Dan yang keempat, satu dewan perwakilan rakyat. Jenis-jenis negara kesatuan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah semua keputusan dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemerintah pusat memberi sebagian wewenang kepada pemerintah daerah. Misalnya, Indonesia dengan otonomi daerah. Contoh negara kesatuan antara lain ada Indonesia, Perancis, Jepang, dan Italia. Tujuan negara kesatuan yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ada perbandingan dengan negara federal. Negara kesatuan berbeda dengan negara federal, seperti Amerika Serikat atau Jerman yang memberikan kedaulatan terbatas kepada negara bagian atau daerahnya. Dasar hukum konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi bagi negara Indonesia, mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistem ini juga memiliki pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, yudikatif dengan prinsip checks and balance. Pembagian wilayah administratif. Pembagian wilayah administratif di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang lebih rendah. Urutan ini didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah di Indonesia bersifat saling melengkapi dan terstruktur, di mana pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam urusan nasional, sedangkan pemerintahan daerah mengelola urusan lokal. Hubungan ini juga mencakup aspek fungsional, di mana pemerintahan pusat dan daerah bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti pembangunan dan pelayanan publik. Simbol dan identitas nasional merupakan elemen penting yang membentuk jati diri suatu bangsa. Simbol nasional Indonesia adalah 1. Pancasila, 2. Bendera merah putih, 3. Bahasa Indonesia, 4. Lambang negara Garuda Pancasila, dan 5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional Indonesia meliputi ideologi nasional, Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, kebudayaan nasional, sejarah perjuangan bangsa, serta konstitusi dan sistem hukum. Lalu, integrasi nasional yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membangun stabilitas politik dan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat identitas nasional. Integrasi nasional membantu mengurangi potensi konflik, mempromosikan kerjasama, dan menciptakan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Ada kelebihan negara kesatuan. Yang pertama, pemerintahan lebih terpusat dan efisiensi. Yang kedua, kesatuan dan persatuan lebih mudah dijaga. Yang ketiga, sistem hukum dan aturan seragam. Yang keempat, penghematan biaya administrasi. Yang kelima, lebih mudah mengawasi dan mengendalikan pemerintahan. Yang keenam, identitas nasional
lebih kuat. Yang ketujuh, kebijakan pembangunan merata. Contoh perubahan bentuk negara kesatuan: yang pertama, perubahan dari negara kesatuan ke negara serikat. Yang kedua, kembali ke negara kesatuan. Ada juga dalam konteks lain, perubahan bentuk negara kesatuan juga dapat dilihat dari perubahan konstitusi yang berlaku. Contohnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Kekurangan negara kesatuan: yang pertama ada keterpusatan kekuasaan, yang kedua kurangnya representasi daerah, yang ketiga inefisiensi birokrasi, yang keempat potensi konflik, yang kelima kurangnya fleksibilitas. Alasan utama Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. 3. Perbedaan monarki absolut, monarki parlementer, dan monarki konstitusional, yaitu monarki absolut yaitu sistem pemerintahan yang raja memiliki semua kekuasaan pemerintahan tanpa ada batas atau pengawasan dari pihak lain. Kelebihannya yaitu monarki absolut dapat memberikan kestabilan, konsistensi, dan efisiensi dalam pemerintahan karena raja dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tanpa perdebatan. Kelemahan monarki absolut yaitu dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan. Yang kedua ada monarki parlementer. Monarki parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang raja tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaannya, tetapi menteri-menteri yang dipilih oleh parlemen. Kelebihannya, monarki parlementer dapat memberikan keseimbangan, demokrasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Raja dapat memberikan legitimasi dan simbolisme bagi bangsa serta dapat menjadi penengah dan penasehat dari pemerintah. Kelemahannya, monarki parlementer dapat menimbulkan konflik, ketidakstabilan, dan inefisiensi dalam pemerintahan karena raja dapat menjadi beban dan penghambat bagi pemerintah. 3. Yaitu monarki konstitusional, yaitu pemerintahan yang raja dibatasi oleh undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen. Kelebihannya yaitu monarki konstitusional adalah dapat memberikan perlindungan, keteraturan, dan keadilan dalam pemerintahan. Raja dapat menghormati dan menjaga hak-hak rakyat. Raja juga dapat menjadi saksi dan penjaga undang-undang. Kelemahannya yaitu monarki konstitusional adalah dapat menimbulkan ketegangan, ketidakjelasan, dan ketimpangan dalam pemerintahan. Raja dapat menjadi sasaran dan korban politik. Raja juga dapat menjadi tidak relevan dan tidak berdaya.